Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dari kelompok 4 ingin memandu jalannya presentasi pada kali ini, yaitu tentang geometri bidang datar pada materi lingkaran. Kelompok 4, yang pertama atas nama Lia Nur Fitri, yang kedua Muhammad Fikri, yang ketiga Nila Roza, dan yang terakhir yaitu Mustafa Baidillah. Pembahasan yang akan dibahas yang pertama yaitu tentang garis singgung pada suatu titik di luar lingkaran. Yang kedua, panjang garis singgung. Yang ketiga, garis kuasa. Yang keempat, persamaan garis singgung di suatu titik terhadap lingkaran. Yang kelima, persamaan garis singgung terhadap suatu lingkaran yang diketahui arahnya. Yang keenam, berkas lingkaran. Dan yang ketujuh, persamaan parameter lingkaran. Pembahasan yang pertama yaitu garis singgung pada suatu titik di luar lingkaran. S min X pangkat 2 min Y pangkat 2 plus DX plus EY sama dengan 0 adalah persamaan suatu lingkaran yang diperlihatkan dalam gambar 3 min 9 dengan titik pangkal berada di luar lingkaran, sehingga OC dengan C adalah pusat lingkaran dan R adalah jari-jari. Seandainya garis menyinggung hanya di suatu titik pada lingkaran atau menyinggung lingkaran tepat pada suatu titik, maka dikatakan garis menyinggung lingkaran suatu titik. Berarti garis OQ adalah garis singgung di titik Q. Pembuktian bahwa ada dua buah garis singgung yang dapat digambar terhadap lingkaran dari suatu titik di luar lingkaran. Misalkan titik di luar lingkaran adalah titik pangkal 0 dan pusat lingkaran terletak pada X, yaitu A,0 dengan RA. Maka persamaan lingkarannya adalah persamaan yang satu dalam kurung X min A tutup kurung pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Juga persamaan garis yang melalui titik pangkal adalah Y sama dengan SX. Kombinasi dari persamaan 1 dan 2 kita dapatkan X min A pangkat 2 plus S pangkat 2 X pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Atau 1 ditambah S pangkat 2 dikali X pangkat 2 min 2AX plus A pangkat 2 min R pangkat 2 sama dengan 0. Penyelesaian untuk X kita dapat X 1,2 sama dengan 2A plus minus akar dari 4A pangkat 2 min 4 dikali 1 plus S pangkat 2 dikali A pangkat 2 min R pangkat 2 per 2 dikali 1 plus S pangkat 2. Atau hasilnya X 1,2 sama dengan A plus minus akar dari S pangkat 2 dikali R pangkat 2 min A pangkat 2 ditambah R pangkat 2 per 1 plus S pangkat 2. Jika S pangkat 2 dalam kurung R pangkat 2 min A pangkat 2 tutup kurung ditambah R pangkat 2 lebih besar dari 0, garis memotong lingkaran di dua titik real. Jika S pangkat 2 dalam kurung R pangkat 2 min A pangkat 2 tutup kurung ditambah R pangkat 2 lebih kecil dari 0, garis dan lingkaran tidak mempunyai titik potong yang real. Dan jika S pangkat 2 dalam kurung R pangkat 2 min A pangkat 2 tutup kurung ditambah R pangkat 2 sama dengan 0, garis menyinggung lingkaran pada satu titik. Didefinisikan, jika S pangkat 2 dalam kurung R pangkat 2 min A pangkat 2 tutup kurung ditambah R pangkat 2 sama dengan 0, maka garis Y sama dengan SX adalah garis singgung lingkaran. Selanjutnya, koefisien arah S dapat dicari dari syarat S pangkat 2 dalam kurung R pangkat 2 min A pangkat 2 ditambah R pangkat 2 sama dengan 0.
maka didapat S pangkat 2 sama dengan min R pangkat 2 per R pangkat 2 min A pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 per A2 min R pangkat 2. Atau S sama dengan plus minus R per akar dari A pangkat 2 min R pangkat 2. Jadi, kedua persamaan dari garis singgung dari suatu titik di luar lingkaran adalah Y sama dengan Rx per akar A pangkat 2 min R pangkat 2 dan Y sama dengan min Rx per akar dari A pangkat 2 min R pangkat 2. Jika kita substitusikan plus minus R per akar dari A pangkat 2 min R pangkat 2 untuk S dalam persamaan 3 min 8, kita dapatkan X1.2 sama dengan A plus minus akar dari R pangkat 2 per A pangkat 2 min R pangkat 2 dikalikan X pangkat 2 min A pangkat 2 ditambah R pangkat 2 per 1 ditambah R pangkat 2 per A pangkat 2 min R pangkat 2 sama dengan A per A pangkat 2 min R pangkat 2 plus R pangkat 2 per A pangkat 2 min R pangkat 2. Atau hasilnya X1.2 sama dengan A pangkat 2 min R pangkat 2 per A. Selanjutnya, X.2 kita substitusikan pada Y sama dengan plus minus Rx per akar dari A pangkat 2 min R pangkat 2. Atau Y sama dengan plus minus R per akar dari A pangkat 2 min R pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 2 min R pangkat 2 per A. Sama dengan plus minus R dikali akar pangkat R dikalikan akar A pangkat 2 min R pangkat 2 per A. Jadi, koordinat titik singgung dalam gambar 3 min 9 adalah Q sama dengan A pangkat 2 min R pangkat 2 per A, R dikalikan A pangkat 2 min R pangkat 2 per A. Dan R sama dengan A pangkat 2 min R pangkat 2 per A, min R dikalikan akar dari A pangkat 2 min R pangkat 2 per A. Vektor OQ sama dengan A pangkat 2 min R pangkat 2 per A, R dikalikan akar dari A pangkat 2 min R pangkat 2 per A. Dan segmen CQ sama dengan X min XQ min XC, YQ min YC. Sama dengan A pangkat 2 min R pangkat 2 per A min A, R dikalikan akar dari A pangkat 2 min R pangkat 2 per A min 0. Sama dengan min R pangkat 2 per A, R dikali akar dari A pangkat 2 min R pangkat 2 per A. Jadi, vektor OQ dikalikan dengan vektor CQ sama dengan A pangkat 2 min R pangkat 2 per A, R dikali akar dari A pangkat 2 min R pangkat 2 per A dikali min R pangkat 2 per A, R dikali akar dari A pangkat 2 min R pangkat 2 per A. Sama dengan min R pangkat 2 dikali A pangkat 2 min R pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah R pangkat 2 dikali A pangkat 2 min R pangkat 2 per A pangkat 2. Atau segmen OQ dikali vektor CQ sama dengan 0. Dan kita lihat bahwa garis singgung suatu lingkaran tegak lurus terhadap garis yang melalui titik pusat dan titik singgung. Pembahasan yang kedua yaitu panjang garis singgung. Bisa kita lihat contoh gambar 3 min 10. Andaikan P adalah suatu titik di luar lingkaran yang tertentu, diperlihatkan dalam gambar 3 min 10. Selanjutnya dari titik yang berlainan, perhatikan T sama dengan norma vektor QP, dengan Q adalah salah
salah satu titik singgung dari garis singgung yang melalui titik P terhadap lingkaran. Selanjutnya dari segitiga CQP kita dapatkan norma vektor QP sama dengan norma vektor CP pangkat 2 min norma vektor CQ pangkat 2. T pangkat 2 sama dengan X1 min H pangkat 2 ditambah Y1 min K pangkat 2 min R pangkat 2. Apabila kita perhatikan jika koordinat titik P disubstitusikan pada ruas kiri persamaan standar lingkaran yang ruas kanannya telah dijadikan 0, maka kita dapatkan jarak kuadrat dari titik P terhadap titik singgung Q pada lingkaran. Maka dapat kita tulis T pangkat 2 min X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 ditambah EX1 ditambah EY1 ditambah F. Contoh 3 min 10. Carilah panjang garis singgung dari titik min 4,2 terhadap lingkaran dalam kurung X min 3 pangkat 2 ditambah Y tambah 2 pangkat 2 sama dengan 25. Dari gambar kita dapatkan T pangkat 2 sama dengan dalam kurung min 4 min 3 tutup kurung pangkat 2 ditambah dalam kurung 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 25. T pangkat 2 sama dengan 49 ditambah 16 dikurangi 25 sama dengan 40. Berarti T sama dengan 2 akar 10. Contoh 3 min 11. Carilah panjang garis singgung dari titik 3, min 1 terhadap lingkaran 2x pangkat 2 ditambah 2y pangkat 2 ditambah 3x min y min 5 sama dengan 0. Penyelesaiannya, pertama-tama setiap suku dari persamaan lingkaran kita bagi dengan 2, sehingga persamaannya dapat ditulis dalam bentuk umum seperti berikut. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 3X min Y min 5 sama dengan 0. Persamaan tersebut dibagi dengan 2. Maka kita dapatkan 9 ditambah 1 ditambah 9 per 2 dikurangi 1 per 2 dikurangi 5 per 2 sama dengan 20 per 2 dikurangi 3 per 2 sama dengan 17 per 2. Salah satu garis singgungnya diperlihatkan dalam gambar 3 min 12. Selanjutnya kita dapatkan T pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 9 ditambah 9 per 2 ditambah 1 per 2 dikurangi 5 per 2 sama dengan 25 per 2. Maka T sama dengan akar dari 25 per 2 sama dengan 5 akar 1 per 2. Jadi, panjang garis singgung adalah T sama dengan 5 akar 1 per 2. Materi selanjutnya yaitu materi ketiga yaitu garis kuasa. Garis kuasa adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai panjang garis singgung yang sama terhadap dua lingkaran tertentu. Sebagai buktinya, kita perhatikan titik P1 sama dengan X1, Y1 dalam gambar 3.14 yang membentuk garis-garis singgung yang sama panjang terhadap lingkaran-lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat plus D1X plus E1Y plus F1 sama dengan 0 dan X kuadrat plus Y kuadrat plus D2X plus E2Y plus F2 sama dengan 0. Maka T1 kuadrat sama dengan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus D1 kali X plus E1Y plus F1. T2 kuadrat sama dengan X2 kuadrat plus Y2 kuadrat plus D2X plus E2Y plus F2. T1 kuadrat dikurangi T2 kuadrat sama dengan D1 min D2 kali X1 ditambah E1 min E2 dikali Y1 plus F1 dikurangi F2. Karena T1 sama dengan T2, kita peroleh D1 kurangi D2 kali X1
tambah E1 min E2 kali Y1 plus F1 min F2 sama dengan 0. Contoh 3.12. Carilah persamaan garis kuasa dan titik-titik potong kedua lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X plus 12Y min 28 sama dengan 0 dan X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 12Y plus 20 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu kurangkanlah persamaan 2 dari persamaan 1. Maka didapat 12X plus 24Y min 48 sama dengan 0, atau kita sederhanakan menjadi X plus 2Y min 4 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan ini persamaan ketiga. Berarti X sama dengan 4 min 2Y adalah persamaan garis kuasa. Untuk mencari titik potong kedua lingkaran, kita selesaikan persamaan 3 dan 1. Dan didapatkan 4 min 2Y kuadrat plus Y kuadrat plus 8 kali 4 min 2Y tambah 12Y min 28 sama dengan 0. 16 min 16Y plus 4Y kuadrat plus Y kuadrat plus 32 min 16Y plus 12Y min 28 sama dengan 0. Dari bentuk terakhir kita dapatkan 5Y kuadrat min 20Y plus 20 sama dengan 0, atau Y kuadrat min 4Y plus 4 sama dengan 0, atau Y min 2 kuadrat sama dengan 0. Jadi persamaan 4 didapat Y sama dengan 2. Selanjutnya, Y sama dengan 0 disubstitusikan dalam persamaan 3. Maka didapat X sama dengan 0 karena titik 0,2 terletak pada garis kuasa dari dua lingkaran tersebut. Berarti garis kuasa adalah garis singgung terhadap lingkaran. Jadi garis kuasa berimpit dengan garis singgung dan kedua lingkarannya bersinggungan di titik 0,2. Persamaan garis singgung di suatu titik terhadap lingkaran. Pertama-tama, kita tentukan persamaan lingkaran. Misal, lingkarannya berpusat di titik pangkal dengan jari-jari R dan di titik P1, yaitu X1, Y1, terletak pada lingkaran seperti pada gambar di samping. Vektor OP1 tegak lurus terhadap vektor P1P, dengan P adalah suatu titik yang terletak pada garis singgung terhadap lingkaran yang melalui P. Perhatikan titik antara OP dan P1P. Kita tulis sebagai berikut. Vektor OP1 berbanding dengan vektor P1P sama dengan dalam kurung X1, Y1 tutup kurung dikali dengan X min X1, Y min Y1 tutup kurung sama dengan 0. Vektor OP berbanding dengan vektor P1P sama dengan X1 dalam kurung X min X1 tutup kurung ditambah Y1 dalam kurung Y min 1 tutup kurung sama dengan 0. Atau X1X ditambah Y1Y sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Contoh, carilah persamaan garis singgung terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 di titik min 3,4. Penyelesaiannya yaitu dari rumus yang diketahui, kita dapatkan persamaan garis singgung yang dicari, yaitu min 3X ditambah 4Y sama dengan 25, atau 3X min 4Y ditambah 25 sama dengan 0. Bentuk yang terakhir ini diperoleh dari 25, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Lalu kita kalikan dengan min 1. Sedangkan normal terhadap lingkaran dari titik P1 dalam kurung X1, Y1 yang terletak pada lingkaran didefinisikan sebagai suatu garis yang melalui P1 dan tegak lurus terhadap garis singgung di titik tersebut.
Jadi, persamaan normal terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dari titik X1, Y1 adalah Y1 kali X min X1 kali Y sama dengan Y1 X1 min X1 Y1. Contoh selanjutnya, persamaan garis singgung terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 dari titik min 3,4 adalah 3X min 4Y ditambah 25 sama dengan 0. Jadi, persamaan normal dari lingkaran pada titik tersebut adalah 4X ditambah 3Y sama dengan 0. Hasil ini kita peroleh dari rumus pada slide sebelumnya, yaitu Y1X min X1Y. Sehingga hasil tersebut dapat kita periksa bahwa 4 dikali min 3 ditambah 3 kali 4 sama dengan 0. Persamaan garis singgung terhadap suatu lingkaran yang diketahui arahnya. Perhatikan suatu garis dengan persamaan Y sama dengan SX tambah K, yang merupakan garis singgung terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena lingkaran simetri terhadap titik pusat, akibatnya haruslah ada dua buah garis yang sejajar yang merupakan garis singgung terhadap titik pada lingkaran. Kita akan mencari nilai K dalam suku-suku yang mengandung S. Dari penyelesaian secara simultan, persamaan garis lingkaran kita dapatkan X kuadrat ditambah dalam kurung SX tambah K tutup kurung kuadrat sama dengan R kuadrat, atau X kuadrat dalam kurung 1 ditambah S kuadrat tutup kurung ditambah 2KSX ditambah K kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2KS plus minus akar 4K kuadrat S kuadrat min 4 dalam kurung 1 tambah S kuadrat tutup kurung dalam kurung K kuadrat min R kuadrat tutup kurung per 2 dalam kurung 1 ditambah S kuadrat tutup kurung, atau X sama dengan min 2KS plus minus akar min 4K kuadrat min 4 dalam kurung 1 ditambah S kuadrat tutup kurung dikali dengan R kuadrat per 2 dalam kurung 1 ditambah S kuadrat tutup kurung. Dalam pembicaraan kita, garis Y sama dengan SX tambah K menyinggung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti, di antara keduanya, garis dan lingkaran mempunyai satu titik sekutu. Akibat dari persamaan di atas, didapat D sama dengan 0. Min 4K kuadrat min 4 dalam kurung 1 ditambah S kuadrat dikali dengan R kuadrat sama dengan 0. Lalu 4K kuadrat kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, jadi sama dengan 4 dalam kurung 1 tambah S kuadrat tutup kurung dikali dengan R kuadrat, atau K sama dengan plus minus R akar 1 tambah S kuadrat. Jadi, persamaan dua buah garis dengan koefisien arah S dan menyinggung terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat adalah Y1 sama dengan SX ditambah R akar 1 ditambah S kuadrat, lalu Y2 sama dengan SX min R akar 1 ditambah S kuadrat. Seandainya kedua garis singgung persamaan adalah garis-garis yang vertikal, maka kedua garis singgung tentulah melalui titik-titik R0 dan min R, 0. Koefisien arah kedua garis tidak didefinisikan. Jadi, persamaan garis singgung tentulah X sama dengan 4 dan X sama dengan min R. Contoh,
Carilah persamaan-persamaan garis singgung terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 mempunyai koefisien arah 4/3. Penyelesaiannya, y1 sama dengan min 4/3 x ditambah 5 akar 1 ditambah 16/9 dan y2 sama dengan min 4/3 x min 5 akar 1 ditambah 16/9. Jika disederhanakan, didapat 4x min 3y min 25 sama dengan 0 dan 4x ditambah 3y ditambah 25 sama dengan 0. Nah, untuk menyederhanakannya, kedua ruas kita kalikan dengan 3. Nah, lalu yang akar itu kita samakan penyebutnya. 1 ditambah 16/9 itu sama dengan 25/9. Jika kita sederhanakan jadinya 5/3. Nah, keseluruhannya kedua ruas tersebut kita kalikan dengan 3, lalu akan didapatkan hasilnya yaitu 4x min 3y min 25 sama dengan 0 dan 4x ditambah 3y ditambah 25 sama dengan 0. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu berkas lingkaran. Sekarang kita perhatikan persamaan berkas lingkaran ini. T1x kuadrat ditambah y kuadrat tambah d1x ditambah e1y tambah f1 sama dengan 0. Kemudian T2x kuadrat ditambah y kuadrat tambah d2x ditambah e2y ditambah f2 sama dengan 0. Seandainya T1 tidak sama dengan T2, persamaan 1 menyatakan sebuah koefisien menyatakan sebuah lingkaran karena persamaan berderajat 2 tanpa suku x, y dengan koefisien x kuadrat ditambah y kuadrat sama. Karena keduanya T1 dan T2 itu tidak 0, berarti didapat satu konstanta yaitu salah satu dari T1 bagi T2 atau T2 dibagi T1. Jadi persamaan 1 menyatakan sebuah himpunan, sebuah lingkaran yang disebut sebagai berkas lingkaran. Kemudian seandainya T1 sama dengan min T2, maka persamaan 1 telah direduksi akan berbentuk seperti persamaan berikut. Persamaan ini adalah persamaan garis kuasa dari dua buah lingkaran yang jika diselesaikan dan tiap sukunya dibagi oleh T1 dan T2, maka kita akan dapatkan persamaan seperti berikut. Persamaan terakhir adalah persamaan berkas untuk lingkaran-lingkaran yang sepusat. Jika dua buah lingkaran saling berpotongan, maka setiap anggota bebas akan melalui titik-titik potong tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan titik potong dua lingkaran misalnya x1, y1, maka akan memenuhi persamaan di bawah ini. Jadi, dengan kita mensubstitusi x1 untuk x dan y1 untuk y ke dalam persamaan 1, kita akan memperoleh T1 dikali 0 ditambah T2 dikali 0 sama dengan 0. Untuk tiap P1 lihat T1 dan T2, berarti setiap anggota berkas akan melalui titik potong dua buah lingkaran yang juga merupakan anggota berkas. Seandainya dua buah lingkaran yang diberikan saling bersinggungan di satu titik P, maka semua anggota berkas lingkaran akan melalui titik P. Contoh singkatnya, carilah persamaan berkas lingkaran yang didefinisikan oleh lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x plus 4x min 4 sama dengan 0 dan x kuadrat y kuadrat sama dengan 16. Pilihlah sebuah anggota berkas yang melalui titik 3,1. Kemudian jawabannya adalah kan persamaan berkasnya itu berbentuk T1 x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x plus 4y min 4. Kemudian ditambah dengan T2 x kuadrat ditambah y kuadrat min 16 sama dengan 0. Kemudian melalui titik 3,1, pilih anggota berkas melalui titik 3,1,
Maka anggota berkas mempunyai persamaan T1 ditambah 9 tambah 1 min 6 tambah 4 min 4 ditambah T2 9 tambah 1 min 16 sama dengan 0. 4 TI min 6 T2 sama dengan 0. T1 per T2 sama dengan 3 per 2. Kemudian kita pilih T1 sama dengan 3, T2 sama dengan 2. Persamaan 1 menjadi 3x2 x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x ditambah 4y min 4 ditambah 2x kuadrat tambah y kuadrat min 16 sama dengan 0. Di hasilnya adalah 5x kuadrat ditambah 5y kuadrat min 6x plus 12y min 44 sama dengan 0. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah persamaan parameter lingkaran. Kita perhatikan sebuah lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya R, itu perlu diketahui. Jika P, X, Y adalah sebuah titik yang terletak pada sebuah lingkaran, dan jika gamma adalah sudut di antara sumbu X dan vektor U OP, maka kita dapatkan U adalah vektor OP R cos theta R sin theta, karena U X Y sama dengan R cos theta R sin theta. Berarti X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Parameter adalah sudut theta. Kedua parameter ditulis dengan menggunakan koma di antara kedua, berarti X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Kemudian jika kuadrat dari persamaan yang tadi dijumlahkan, kita akan dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta sama dengan R kuadrat. Vektor sama dengan CP sama dengan X min H Y min K sama dengan R cos theta R sin theta. X min H sama dengan R cos theta, kemudian Y min K sama dengan R sin theta. Kemudian persamaan di atas dikuadratkan dan jumlahkan, akan kita dapatkan X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R. Perhatikan persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kombinasi dengan persamaan X sama dengan TY dan dilanjutkan dengan eliminasi X T kuadrat Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, atau R dibagi plus minus akar 1 plus T kuadrat. Kemudian substitusikan nilai Y dalam X. X sama dengan TR per plus minus akar 1 ditambah T kuadrat. Jika kita pilih nilai yang positif, kita akan mendapatkan persamaan parameter untuk setengah lingkaran bagian atas, yaitu X sama dengan TR per plus minus akar 1 plus T kuadrat, kemudian Y sama dengan R per plus minus 1 ditambah T kuadrat. Jika dipilih nilai yang negatif, didapat pasangan persamaan parameter setengah lingkaran bagian bawah. Baik, itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf ada yang kurang dimengerti. Sungguh-sungguhnya kami hanya manusia yang mencoba ingin belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.